Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riyadi Agustian. Saya berasal dari kelas A3 Perbankan Syariah. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan hasil ringkasan jurnal saya untuk mata kuliah Manajemen Perbankan Syariah. Jurnal saya berjudul Penerapan Prinsip Bagi Hasil pada Perbankan Syariah, sebuah pendekatan Al-Maqasidu Al-Syariah. Penulis dari jurnal ini yaitu Suherman, Kota Terbit, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, tahun terbit 2017, penerbit Al-Maslahah. Baik, kita masuk pada pembahasannya. Sistem bagi hasil. Pengertian bagi hasil adalah sistem di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Pengertian bagi hasil dalam perbankan syariah sendiri yaitu ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat dan di dalam aturan syariah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak atau akad. Besar penentuan bagi hasil. Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama dan harus terjadi dengan adanya kerelaan atau antarodin di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan antara kedua belah pihak, melainkan atas dasar ridho di antara kedua belah pihak. Selanjutnya, mekanisme perhitungan bagi hasil yang diterapkan di dalam perbankan syariah. Mekanisme ini terbagi menjadi dua, yaitu profit sharing dan revenue sharing. Profit sharing secara etimologi adalah bagi keuntungan. Dalam kamus ekonomi, profit sharing berarti pembagian laba. Sedangkan menurut istilah, perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Selanjutnya, pada perbankan syariah, istilah yang sering dipakai yaitu profit and loss sharing, di mana hal ini dapat diartikan sebagai pembagian antara untung dan rugi dari pendapatan yang diterima atas hasil usaha yang telah dilakukan. Sistem profit and loss sharing ini dalam pelaksanaannya merupakan bentuk dari perjanjian kerjasama antara pemodal atau investor dan pengelola modal atau entrepreneur dalam menjalankan kegiatan usaha ekonomi. Di antara keduanya akan terikat kontrak bahwa di dalam usaha tersebut jika mendapat keuntungan akan dibagi kedua pihak sesuai nisbah kesepakatan di awal perjanjian, dan begitu pula bila usaha mengalami kerugian akan ditanggung bersama sesuai porsi masing-masing. Masuk pada mekanisme perhitungan yang kedua yaitu revenue sharing. Revenue sharing berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dari dua kata, yaitu revenue yang berarti hasil, penghasilan, pendapatan, sedangkan sharing adalah bentuk kata kerja dari share yang berarti bagi atau bagian. Dalam kamus ekonomi, revenue sharing adalah hasil uang yang diterima oleh suatu perusahaan dari penjualan barang-barang atau goods dan jasa-jasa atau service yang dihasilkannya dari pendapatan penjualan atau sales revenue. Revenue pada perbankan syariah adalah hasil yang diterima oleh bank dari penyaluran dana atau investasi ke dalam bentuk aktiva produktif, yaitu penempatan dana bank kepada pihak lain. Sistem revenue sharing ini berlaku pada pendapatan bank yang akan dihitung berdasarkan pendapatan kotor atau gross sales yang digunakan dalam menghitung bagi hasil untuk produk pendanaan bank. Masuk pembahasan selanjutnya yaitu tentang jenis-jenis akad bagi hasil. Pada umumnya, jenis-jenis akad bagi hasil terbagi 4, yaitu musyarakah, mudabarah, muzaroah, dan musakoh. Pada sistem bagi hasil ini cuma terdapat 2 jenis akad, yaitu musyarakah dan mudabarah. Pertama kita masuk musyarakah atau joint venture profit and loss sharing. Musyarakah adalah mencampurkan salah satu dari macam harta dengan harta lainnya sehingga tidak dapat dibedakan di antara keduanya. Pengertian lain, musyarakah adalah akad kerjasama antara kedua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana atau amal atau expertise
dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Penerapan yang dilakukan bank syariah masyarakat adalah suatu kerjasama antara bank dan nasabah, dan bank setuju untuk membiayai usaha atau proyek secara bersama-sama dengan nasabah sebagai inisiator proyek dengan suatu jumlah berdasarkan presentase tertentu dari jumlah total biaya proyek dengan dasar pembagian keuntungan dari hasil yang diperoleh dari usaha atau proyek tersebut berdasarkan presentase bagi-bagi hasil yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Jenis akad yang kedua yaitu mudharabah atau trustee profit sharing. Mudharabah adalah suatu pernyataan yang mengandung pengertian bahwa seseorang memberi modal niaga kepada orang lain agar modal ini diniagakan dengan perjanjian keuntungannya dibagi antara dua belah pihak sesuai perjanjian, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal. Kontrak mudharabah dalam pelaksanaannya pada bank syariah, nasabah bertindak sebagai mudharib yang mendapat pembiayaan usaha atas modal kontrak mudharabah. Adapun bentuk-bentuk mudharabah yang dilakukan dalam perbankan syariah dari penghimpunan dan penyaluran dana adalah sebagai berikut. Yang pertama, tabungan mudharabah atau simpanan pihak ketiga. Yang kedua, deposito mudharabah atau investasi melalui simpanan pihak ketiga. Yang terakhir, investasi mudharabah antar bank atau IMA, sarana kegiatan investasi jangka pendek dalam rupiah. Selanjutnya, mekanisme perhitungan bagi hasil. Mekanisme perhitungan bagi hasil yaitu nisbah dan keuntungan. Nisbah ini sendiri tidak boleh 100 banding 0 karena para ahli fikih sepakat berpendapat bahwa mudharabah tidak sah apabila sahib al-mal dan mudharib membuat syarat agar keuntungan hanya untuk salah satu pihak saja. Bagi untung dan bagi rugi merupakan konsensus dari karakteristik akad mudharabah yang tergolong ke dalam kontrak investasi atau natural uncertainty contracts. Return dan timing cash flow tergantung kinerja sektor real yang dijalani. Prinsip bagi hasil sebagai sebuah pendekatan maslahah al-mursalah. Prinsip dasar ekonomi Islam diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, Muslim tidak boleh berurusan dengan riba atau larangan riba. Hal ini tercantum dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 276 sampai 277 dan surah Al-Imran ayat 130. Yang kedua, larangan untuk mendapatkan properti atau kekayaan dengan penipuan, pencurian atau kebohongan lainnya. Al-Quran surah Al-A'raf ayat 85. Yang ketiga, dibenci wali yang mengambil harta anak dengan cara batil. Terdapat dalam surat An-Nisa. Yang keempat, larangan berpenghasilan dari judi, lotre, dan juga dari produksi atau penjualan atau pendistribusian dari khamar atau barang yang memabukkan. Terdapat dalam surah Al-Maidah ayat 90. Yang kelima, larangan menimbun makanan dan kebutuhan dasar lainnya. Terdapat pada Quran surah Ali Imran ayat 180. Yang keenam, seorang muslim harus bertanggung jawab dalam membelanjakan hartanya. Al-Quran surah Al-A'raf ayat 31. Dan yang terakhir, seorang muslim harus membayar zakat. Terdapat pada Al-Quran surah Al-Bayyinah ayat 5. Masuk pada pembahasan yang terakhir, tetap pada materi prinsip bagi hasil sebagai sebuah pendekatan maslahah al-mursalah. Berikut ditampilkan kemaslahatan prinsip bagi hasil. Yang pertama, prinsip bagi hasil dengan pengaturan profit sharing maupun revenue sharing mengandung semangat maqasid al-syariah atau hifzu al-mal, yaitu mengatur pembagian hasil yang berkeadilan bagi semua pihak, rob al-mal dan mudharib. Semua pihak selalu bersama-sama dalam keuntungan dan bersama-sama pula dalam berbagai risiko. Yang kedua, prinsip bagi hasil dapat mendatangkan manfaat baik duniawi maupun ukhrawi. Yang ketiga, prinsip bagi hasil dapat memberikan kemudahan dalam menjalankan usaha, terutama bagi kegiatan usaha yang bergerak di sektor real, barang dan jasa, sehingga dapat merangsang etos kerja yang dinamis kreatif sesuai dengan keahlian masing-masing. Yang keempat, prinsip bagi hasil
menghadirkan keadilan dalam bentuk pengaturan sebuah sistem pembagian yang dapat dirasakan keadilan tersebut oleh penyandang dana atau syahib al-mal dan bank selaku mudharib dalam kategori pendanaan atau funding, pihak bank syahib al-mal dan nasabah selaku pengelola mudharib dalam kategori pembiayaan atau financing. Tegaknya syariah dalam kegiatan bisnis yang dijembatani oleh bank syariah. Baik, sekian bacaan ringkasan jurnal yang saya ambil. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.